Ketemu lagi yang belum subscribe, yang baru datang, subscribe dulu ya. Gratis loh. Ini bayarnya pakai jas ya. Jempol ame subscribe aja. Bro and sis, kita mau bicarakan perbedaan ya. Skisma dalam agama. Perbedaan yang menyebabkan perpisahan atau perpecahan gitu ya. Tapi saya mau awali begini. Dunia lahir kita ini adalah dunia majemuk ya. Di seluruh dunia begitu ya. Dia plural ya, kemudian diversifikasi dan saling memberi warna, serta itu juga artinya saling melengkapi satu sama lain. Seperti di kebun gitu ya, banyak warna-warni. Nah, kalau dalam agama-agama lain kita mengenal misalnya ada mazhab-mazhab besar. Misalnya di Hindu ada Mahayana dan satu lagi kendaraan kecil gitu ya, ada perahu besar dan perahu kecil. Lalu di dalam Buddhisme ada Theravada gitu ya, dan ada satu lagi saya lupa namanya. Di agama Kristen ada Katolik Roma gitu, dan kemudian ada Katolik Kristen Ortodok ya, Syria gitu ya. Di Islam seperti umumnya kita sudah mengenal ada mazhab Sunni dan mazhab Syiah gitu ya. Jadi semua ini disebut skisma ya kan, yaitu perpecahan akibat dari perbedaan pendapat ya. Beda pendapat itu kan soal biasa ya, suami istri, ayah dan anak, pasangan cinta aja bisa beda pendapat ya. Dan hal-hal yang disebut berbeda itu adalah hal-hal yang mestinya kita anggap wajar-wajar saja gitu, selama itu tidak menimbulkan satu gejolak atau bencana gitu ya. Kan bumi ini sendiri kan di mana-mana melahirkan perbedaan. Di sini ada pohon rambutan, di sana ada pohon mangga, di sana ada pohon durian dan seterusnya ya. Nah, kita tahu bahwa kemajemukan ini sebetulnya adalah sebuah keniscayaan ya. Dan karenanya kita perlu penumbuhan kesediaan untuk saling memahami dan saling menghormati ya gitu kan. Dan ini menjadi sangat penting. Apalagi menyangkut soal masalah-masalah yang bersifat keagamaan ini. Suatu keyakinan kan biasanya banyak mempengaruhi perilaku masyarakat ya, mempengaruhi perilaku orang gitu. Nah, hal ini ya, memahami perbedaan ini itu merupakan tuntutan objektif kalau kita menginginkan agar kerukunan hidup di antara umat beragama ini tidak tinggal sebagai gagasan-gagasan kosong ya, tidak tinggal sebagai gagasan yang mandul dan ya steril lah gitu katakan ya. Nah, lagi pula sesungguhnya kemajemukan, keterbukaan ya, dan mobilitas masyarakat Islam sekarang ini, kita ini tidak memungkinkan lagi adanya tembok-tembok eksklusivisme ya di antara Sunni dan Syiah, kemudian di antara berbagai aliran-aliran yang satu sama lain sebetulnya bisa saling sinergis gitu ya. Banyaknya perbedaan itu tidak akan menjadi masalah karena itu bersifat alami. Kelabang itu kakinya banyak sekali ya, tapi dia tidak bingung gitu. Dia bisa jalan karena ada keteraturan di situ, ya kan? Nah, di sini kita memerlukan persatuan ya. Jadi kalau burung itu kan pasti dua sayapnya. Anggaplah Sunsia adalah dua sayap yang apabila dia saling bekerja sama, menutup dan membuka, maka pasti burung itu akan bisa terbang gitu. Dia bisa melayang-layang ya di udara sampai barangkali juga pergi sampai ke surga gitu. Nah, tapi ada pertanyaan, apakah persatuan dengan adanya persatuan Sunni dan Syiah ya, antara pemeluk agama dan seterusnya itu berarti meniadakan perbedaan di antara keduanya itu ya, dengan cara melebur jadi satu dan seragam gitu ya? Tentu saja tidak ya. Tentu saja gagasan dan usaha untuk menghilangkan sama sekali perbedaan-perbedaan yang dipunyai ya oleh mazhab-mazhab ini, oleh agama-agama ini, itu tidak realistis ya, itu tidak realistis. Perbedaan itu nyata kok ya. Sebab kalau tidak, kita tidak akan mempunyai ungkapan yang sama. Misalnya Islam Sunni atau ungkapan yang jamak lah gitu ya, Islam Sunni, Islam Syiah, agama ini, agama itu gitu ya.
Islam, Kristen, Buddha, Hindu dan seterusnya. Nah, sebaliknya kita juga tidak bisa mengingkari adanya persamaan. Sebab kalau tidak, kita tidak akan menyebutnya dalam ungkapan yang satu, Islam. Kan kita menyebutnya Islam Sunni, Islam Syiah, berarti kan ada persamaannya, yaitu Islam. Begitu juga ketika kita menyebutkan Kristen, Hindu, Buddha, Islam, kita menyebutnya agama-agama. Nah, berarti di situ ada perbedaan. Tapi semuanya itu kan kita sebut agama, maka berarti di situ ada persamaan. Nah, jadi kita sekarang bisa memahami seperti ini, bahwa akan lebih mudah bagi kita untuk menjadikan bumi ini surga, ya, dengan melihat persamaan-persamaan daripada kita bertengkar tentang perbedaan. Jadi ada banyak kok titik temu, namanya kalimat sawa gitu ya, satu titik pertemuan satu sama lain, kita saling memahami. Nah, tapi begini kawan, kemampuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kerukunan antar penganut agama ini, antar mazhab ini sebetulnya kan merupakan salah satu tolak ukur kedewasaan kita dalam beragama, ya kan? Untuk itu kita perlu ungkapan-ungkapan, kajian-kajian, tulisan-tulisan yang bersifat apresiatif dan penuh respek terhadap anutan dan keyakinan orang lain sebagai imbangan terhadap hal-hal, ya, komentar-komentar, tulisan-tulisan, ceramah-ceramah dan kajian yang bersifat apologetik dan polemis. Begitu. Ya, memang agak berat, harus banyak belajar, harus banyak memahami. Harus punya pandangan yang luas, ya, wawasan yang luas, dan punya posisi yang lebih tinggi supaya pandangannya jauh jangkauannya gitu. Nah, kita tahu sudah begitu banyak orang yang menulis tentang agama-agama, tentang Sunni Syiah, ya, dan memperbandingkan dengan melakukan satu perbandingan yang kurang menyenangkan lah gitu. Ya, tentu saja beberapa di antaranya sangat bias, tidak mampu membebaskan diri dari keterlibatan dan pemihakan. Tulisan-tulisan seperti itu, ya, pandangan-pandangan seperti itu, tentu saja itu sangat tidak membantu untuk menumbuhkan saling pengertian satu sama lain. Sekarang masih merupakan waktu yang tepat kalau kita, ya, mempunyai satu pemikiran, menulis dengan penuh respek, membuka khazanah luhur Sunni dan Syiah, agama-agama besar, ya. Karena secara substansial Sunni Syiah ini tidak berbeda sih, ya. Sekaligus dengan tulisan itu kita mengajak, ya, kita bersama-sama untuk menghargai dan mengambil manfaat nilai-nilai yang tersimpan di dalamnya. Ya, kita berusaha mengungkapkan dinamika spiritual darinya yang pernah memberikan elan pada berbagai masyarakat dan budaya masyarakat dimanapun dia tumbuh, dimanapun dia berada, dimanapun dia dianut. Nah, nilai-nilai itu kita tampilkan dengan latar belakang zaman kita sekarang yang menghadapi berbagai tantangan, krisis nilai, proses dehumanisasi, maupun ketidakpastian masa depan. Ya, untuk itu, marilah kita resapi kembali idealisme profetis dan semangat pembebasan yang dibawa oleh Islam, ya, yang dibawa oleh Nabi dan para ulama-ulama terdahulu, ya. Pembebasan baik dari Islam Sunni maupun Islam Syiah, ya. Karena tanpa itu agama akan kehilangan relevansi kontekstual dengan kehidupan kita kapanpun itu. Kawan, umat Islam ini, kalau kita mau bicara tentang khusus umat Islam, ya, dalam hal ini, ya, umat Islam ini seperti galah yang kokoh gitu, ya, Sunni dan Syiah gitu. Tetapi sekalipun dia kokoh, tinggi dan besar, jika ada rayap-rayap yang menggerogoti di bawahnya, maka galah itu akan tumbang dan roboh. Ya. Itulah rayap-rayap perdebatan, pertengkaran, dan seterusnya. Sudah deh, ya. Kita Sunni dan Syiah khususnya itu susi saja, ya. Artinya keduanya saling bilang suka situ.
Sunni Syiah gitu. Kan mesra. Gitu. Oke kawan. Jadi ada baiknya persatuan ini dibangun. Kita tidak usah sama-sama ngotot tentang kebenaran ya. Kalau orang berkeras kepala terhadap keburukan, kesalahan, itu kan tidak baik. Tapi apakah keras kepala kepada kebenaran itu baik? Kebenaran adalah sebuah prinsip, tapi persaudaraan juga satu prinsip yang lain. Nah, sama-sama prinsip, kita hanya tinggal sekarang mendudukan posisinya ya, mendudukan di mana seharusnya kita meletakkan sesuatu itu, dan juga dengan pertimbangan-pertimbangan tentang skala prioritas, mana yang lebih penting daripada kita merasa diri kita benar dan orang lain salah, ataukah kita hidup berdampingan dalam persaudaraan dan persatuan.